Ini fokusin. Assalamualaikum. Sekarang kita mulai belajar kimia. Kita mulai dulu dengan pengantar ilmu kimia. Sebetulnya apa yang dipelajari dalam kimia? Ilmu kimia mempelajari materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Materi itu apa? Materi kata lainnya adalah benda atau zat. Nah, kalau dipikir, semua yang ada di alam, yang ada di sekitar kita, itu semuanya materi. Gunting, komputer, kertas, garam dapur, gula pasir, matahari, bumi, laut, rumah, mobil, semuanya materi. Berarti yang dipelajari dalam kimia itu sangat luas. Nah, karena materi itu bermacam-macam dan itu semua dipelajari dalam kimia, maka dalam kimia itu dikenal ada cabang-cabang kimia. Di antaranya misalnya cabang kimia yang mempelajari tentang obat-obatan, maka kita kenal dengan nama farmakologi atau farmasi. Kemudian cabang kimia yang mempelajari tentang metabolisme dalam tubuh, kita mengenalnya dengan biokimia. Cabang kimia yang mempelajari tentang bagaimana kandungan zat, kandungan unsur dalam suatu komponen, maka kita mempelajarinya dalam kimia analit. Kemudian kalau kita mempelajari senyawa-senyawa atau zat-zat atau materi yang berasal dari zat organik, maka kita sebut dengan kimia organik. Kalau kita mempelajari zat-zat yang bukan berasal dari zat organik, berarti zat anorganik, maka kita mengenalnya dengan kimia anorganik. Mempelajari logam-logam spesial, bagaimana pengolahan logam, kita mengenalnya dengan kimia logam. Atau kalau kita kuliah misalnya di UI atau di ITB, itu ada cabang kimia yang namanya metalurgi atau teknik pengolahan logam. Dan ada beberapa cabang kimia yang lainnya. Jadi ilmu kimia itu sebetulnya sangat luas karena mempelajari materi. Sementara semua yang ada di sekitar kita adalah materi. Nah, apa yang dipelajari dalam materi? Itu yang dipelajari adalah komponennya, susunannya, komponen materi. Komponen atau susunan materi. Yang dipelajari adalah sifat-sifat materi. Ada sifat fisika, ada sifat kimia. Kita akan mempelajari semuanya. Kemudian materi. Nah, Ibu akan bikin mind map-nya supaya lebih mudah dipahami. Materi berdasarkan komponennya atau penyusunnya. Itu ada materi atau zat ya, nama lainnya materi atau benda atau zat, itu sama saja. Materi atau zat berdasarkan komponen pembentuknya, itu ada, kita menyebutnya zat aja ya supaya lebih pendek. Ada zat murni, ada campuran zat. Zat murni berarti zat tunggal, hanya terbentuk dari satu jenis zat. Sementara campuran zat berarti zatnya lebih dari satu macam. Zat murni dibagi lagi menjadi ada yang namanya unsur dan ada yang namanya senyawa. Apa itu unsur? Adalah zat murni yang tidak bisa diuraikan lagi. Itu namanya unsur. Sementara senyawa, zat murni, tapi masih bisa diuraikan lagi. Masih bisa dipecah lagi menjadi unsur-unsur pembentuknya. Sekarang kita mulai dengan unsur dulu ya. Nah, unsur-unsur
Yang sudah kita kenal itu ada 118 unsur. Ibu perkenalkan, ini namanya susunan berkala atau tabel periodik. Dan Ibu mengharapkan, bahkan mengharuskan kalian harus punya ini. Karena untuk belajar kimia dari kelas 10 SMA sampai nanti di perguruan tinggi, ini akan selalu dipakai. Atau paling enggak kalau nanti kamu kuliahnya bukan jurusan MIPA, ini paling enggak sampai kelas 12. Nah, harus punya ini. Kamu bisa download di image, Google Image. Kamu ketik aja susunan berkala atau tabel periodik, maka akan muncul ini. Kemudian kamu print. Ya. Nah, ini adalah unsur-unsur yang sudah dikenal oleh manusia. Terlihat ada sampai 118 unsur. Nah, unsur-unsur yang kita kenal itu ada unsur berdasarkan sifat kelogaman. Itu ada unsur logam, ada unsur non logam. Apa itu unsur logam? Ibu misalnya nih gunting logam kan? Kamu lihat gunting, besi ya, besi, tembaga, kamu bayangin aja ya. Emas, misalnya cincin kamu dari emas dan sebagainya, perak. Itu kalau dilihat fisiknya bagaimana? Mengkilat ya, mengkilat, keras. Kemudian bisa ditempa, bisa dibentuk. Itu adalah unsur logam. Kemudian ada unsur non logam. Nah, ini Ibu ambil karbon. Ini karbon. Bagaimana unsur non logam? Ternyata rapuh, bisa dipotong. Jadi ada perbedaan antara unsur logam dan non logam. Nah, di sini dalam susunan berkala, inilah batas antara logam dan non logam. Nah, ini Ibu garis aja. Nah, ini yang sebelah sini, ini membentuk tangga ya. Yang sebelah sini semuanya logam. Ini yang segitiga ini non logam. Yang ini paling kanan, ini gas mulia. Jadi yang non logam sedikit sekali ya, banyakkan unsur bersifat logam. Nah, kamu tadi lihat bahwa misalnya logam itu putih mengkilat, titik lelehnya tinggi, dapat ditempa, menghantarkan listrik. Sementara yang non logam bagaimana? Rapuh ya, kemudian tidak bisa ditempa, kalau digetok hancur, dan dia bersifat isolator, tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, bagaimana dengan unsur-unsur yang terletak di perbatasan ini? Pada garis, nah ini namanya garis metaloid. Adalah garis batas antara logam dan non logam. Nah, unsur-unsur yang terletak pada garis metaloid ini itu bersifat semi logam atau metaloid. Metaloid itu berarti seperti metal atau disebut dengan semi logam, atau dia memiliki sifat setengah logam dan setengah non logam. Contohnya kita ambil silikon. Dalam sehari-hari silikon itu bersifat menghantarkan listrik tapi lemah. Nah, justru sifat lemah menghantarkan listrik itu diperlukan untuk misalnya peranti alat-alat elektronik. Sebab kalau menghantarkan listriknya kencang, maka alat elektronik itu akan cepat rusak. Jadi unsur metaloid pun berguna dalam kehidupan manusia. Nah, itu berdasarkan sifat kelogamannya ya. Ada unsur logam, nih perhatikan. Ada unsur non logam. Kamu lihat misalnya, berarti di sini magnesium ya, magnesium itu unsur logam karena terletak di sini kan. Kemudian seng juga logam. Lihat di sini Pb, timbal juga logam. Yang non logam misalnya apa? Oksigen, nitrogen, sulfur atau belerang, klor, fosfor dan sebagainya. Jadi bisa kamu lihat di sini ya.
Oke. Kemudian antara unsur logam dan unsur non-logam itu ada yang namanya unsur metaloid atau semilogam. Dan dia memiliki sifat antara logam dan non-logam. Misalnya, titik lelehnya tinggi seperti logam. Silikon adalah unsur dengan titik leleh paling tinggi. Tapi dia mengantarkan listriknya buruk karena dia mempunyai sifat separuh non-logam, begitu. Lanjut ya. Kemudian unsur berdasarkan kestabilan dalam hal ini berarti kaitannya dengan sifat keradioaktifan. Itu ada unsur yang stabil. Siapa unsur yang stabil? Adalah unsur dengan nomor atom 1 sampai dengan 83. Nah, perhatikan, berarti kalian harus punya ini sistem periodik ini ya. Unsur nomor 1, lihat, adalah hidrogen. Kemudian 83 ini adalah bismut. Jadi, lebih besar dari 83 berarti mulai dari 84. Siapa itu? Polonium. Itu bersifat tidak stabil. Tidak stabil berarti bersifat radioaktif. Bisa memancarkan radiasi atau bisa berubah menjadi unsur lain. Nah, itu nanti akan didalami lagi nanti pada saat kalian kelas 12. Sekarang terima dulu. Berarti unsur yang tidak stabil atau unsur radioaktif mulai dari polonium, ya kan? 84 dan seterusnya. Nomor atom dan seterusnya. Ya, untuk diketahui kalian ya, bahwa dalam susunan berkala itu unsur-unsur sudah disusun sedemikian sehingga nomor atomnya itu urut. Perhatikan, hidrogen 1, helium 2, litium 3, terus dan seterusnya sampai yang tertinggi adalah antioktium 118. Itu urut nomor atomnya. Nanti kamu bisa lihat pada sudah saat mendownload ya. Kemudian unsur berdasarkan asalnya, berarti di sini ya, berdasarkan asalnya itu ada unsur alam, berarti sudah tersedia di alam. Allah yang menciptakan. Itu adalah unsur dengan nomor atom 1 sampai dengan 92. Nomor atom 1 itu hidrogen, 92 adalah uranium. Ini udah ada di alam. Kemudian mulai dari unsur atom nomor 93 berarti mulai dari neptunium. Berarti mulai dari neptunium 93 dan seterusnya sampai dengan 118 itu adalah unsur buatan manusia. Di mana membuatnya? Tidak bisa dengan reaksi kimia biasa. Harus dalam reaktor nuklir. Dan tidak semua negara punya reaktor nuklir. Nah, sekarang kita mengenal unsur. Perhatikan ya, sudah mengenal beberapa unsur. Nah, kamu bisa lebih mempelajarinya dengan cara mendownload di Google Image susunan berkala atau tabel periodik kata kuncinya. Kemudian ke materi atau zat tunggal lainnya adalah senyawa. Senyawa didefinisikan sebagai zat murni atau zat tunggal, tapi masih bisa diuraikan lagi menjadi unsur pembentuknya. Contohnya ini Bu ambil garam dapur yang ada di rumah, garam dapur. Garam dapur itu dalam kimia kita mengenalnya sebagai natrium klorida. Berarti terbentuk dari unsur natrium dan unsur klor. Masih bisa diuraikan lagi dengan reaksi kimia. Itu namanya senyawa. Zat murni tapi masih bisa diuraikan lagi menjadi unsur-unsur pembentuknya. Gitu. Itu namanya senyawa. Berarti senyawa adalah terbentuk dari dua jenis unsur atau lebih.
Misalnya gula pasir C12, H22O11. Air H2O. Karena tersusun dari 2 unsur atau lebih, maka ini namanya senyawa. Bisa dipahami ya? Lanjut. Sekarang, bagaimana dengan campuran zat? Berarti zatnya lebih dari satu macam. Nah, campuran zat berdasarkan ukuran partikel zat-zat dalam campuran itu ada campuran heterogen. Heterogen berarti masih kelihatan batasnya atau dikenal dengan nama suspensi. Kemudian kalau ada heterogen ada campuran homogen. Tidak kelihatan batasnya. Nah, karena tidak kelihatan batasnya, kita mengenalnya sebagai larutan. Kita ambil contoh campuran heterogen suspensi. Apa itu contohnya? Misalnya, Ibu punya terigu. Ini ada ketumbar, campur. Nah, kamu ngaduk seberapa lama pun ini tetap masih kelihatan batasnya. Maka ini namanya campuran heterogen atau suspensi. Tentu saja campuran ini bisa dipisahkan lagi kan menjadi zat-zat masing-masing. Kira-kira caranya bagaimana? Apa diambilin ketumbarnya satu-satu? Bisa, tapi mungkin kurang efektif ya. Kita bisa memisahkannya dengan cara diayak misalnya. Maka yang lembut akan turun, kemudian tinggal ketumbarnya. Itulah memisahkan campuran antara lain. Kemudian bagaimana kalau larutan? Perhatikan, Ibu punya air. Nah, ini adalah air murni. Air biasa, ini garam dapur. Garam itu punya kelarutan yang besar, artinya dia mudah larut dalam air. Kita aduk. Larut, ya kan? Masih larut. Nah, kalau masih larut, masih bisa larut, ini dikatakan larutan belum jenuh. Kemudian karena masih bisa larut, kita tambahin lagi garam dapurnya. Aduk lagi. Nah, kalau kita tambahkan lagi masih larut, berarti larutan ini masih belum jenuh. Larutan belum jenuh. Tambahkan lagi sampai dia membentuk endapan, artinya dia sudah melewati jenuh. Larutan lewat jenuh. Kita tambahkan lagi ya, karena memang garam dapur dikenal sangat mudah larut dalam air, kelarutannya sangat besar. Tapi meskipun sangat besar, kalau terlalu banyak garam dapurnya juga dia akan melewati fase lewat jenuh. Coba lihat apakah sudah melewati fase lewat jenuh. Kita tunggu sebentar ya. Nah, tadi kan Ibu ngaduknya kenceng ya. Ternyata kamu lihat ada yang mengendap. Nah, ada yang mengendap kan? Kelihatan? Berarti ini larutan lewat jenuh. Sudah tidak bisa melarutkan garam dapur lagi. Sehingga garam dapur yang Ibu tambahkan tadi, meskipun diaduk dengan kencang, dia tetap akan membentuk endapan. Maka ini juga suatu campuran kan? Yang di atas larutan garam, yang di bawah garamnya. Nah, ini termasuk suspensi. Karena ada batas antara, lihatnya, yang atas larutan, yang bawah endapannya. Bagaimana memisahkan larutan dari endapannya? Itu dikenal dengan nama dekantasi. Pemisahan larutan dari endapannya. Caranya, kalau di lab kita menggunakan yang namanya spatula kaca.
Nah, kita bukan di lab, jadi kita pakai alat yang mirip dengan spatula. Ini adalah sedotan dari logam ya. Lihat cara dekantasi. Ini spatulanya, kemudian ini dialirkan ke sini. Nah, ada sistemnya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Yap. Nah, semua larutannya sudah terpisah di sini dan ini endapannya. Ini yang disebut dengan proses dekantasi. Lanjut ya. Berarti ini adalah larutan garam, larutan jenuh garam. Berarti di sini ada garam dan air. Tidak kelihatan lagi garamnya. Tidak kelihatan lagi, maka dikatakan dia berfasa homogen. Tapi tahu dari mana dia ada garamnya? Kalau kita jilat asin, oh berarti ini larutan garam, ya kan? Kok air putih? Setelah kita minum kok manis? Berarti larutan gula. Nah, ini berarti ini adalah larutan. Bagaimana cara memisahkan garam dari pelarutnya, yaitu air? Maka dikenal dengan nama proses kristalisasi. Jangan ibu. Sebentar ya. Oh ini dia. Nah, jadi ini kalau di lab ya kita pakai ini namanya statif atau klem. Ini pakai lampu spiritus. Ini larutan garamnya yang jenuh ini, larutan garamnya. Kemudian kamu bakar sambil diaduk-aduk sampai semua airnya menguap, tinggal garamnya. Itulah namanya proses evaporasi atau kristalisasi. Nah, kamu bisa melakukan ini. Bagaimana caranya? Ya, kamu taruh aja, kalian taruh di misalnya di panci kecil atau di mana aja lah alat yang ada di rumah, bisa aja dari mangkuk logam. Kamu masak di atas kompor, kamu aduk-aduk sampai semua airnya menguap, maka akan tertinggal kristal garamnya. Maka proses ini disebut dengan proses kristalisasi. Lanjut ya. Kemudian memang dalam kimia kita akan idealnya akan banyak sekali praktikum. Paling nggak setiap pembahasan itu ada praktikumnya. Nah, tapi ini karena terkait dengan PJJ, mungkin kita akan praktek dengan menggunakan alat dan bahan yang ada di rumah, yang ada di sekitar kita. Lanjut ya. Seandainya kita bekerja dalam lab, itu bahan-bahan lab kimia itu, bahan-bahan yang ada di lab kimia itu tidak semuanya bersifat netral atau aman seperti garam dapur, gula pasir, atau misalnya urea. Banyak sekali bahan-bahan yang bersifat berbahaya. Nah, karena itu biasanya dalam label zatnya itu diberi label peringatan. Nah, misalnya kalau di labelnya ada gambar ini misalnya, jadi biasanya misalnya pada etanol atau misalnya natrium diberi lambang ini artinya zat ini mudah meledak atau bersifat eksplosif. Kalau ada gambar seperti cincin yang terbakar, ini artinya dia mudah teroksidasi. Misalnya logam atau garam-garam yang mudah teroksidasi. Kemudian ini artinya mudah terbakar. Flammable, mudah terbakar. Contohnya kalau etanol, pasti di label botolnya ada gambar ini. Artinya harus dijauhkan dari api karena mudah terbakar. Kemudian ini bersifat korosif. Misalnya asam klorida, asam sulfat. Jadi dia bisa merusak logam. Dan dia juga kalau terkena kulit akan terasa pedih karena mengiritasi. Jadi harus hati-hati. Biasanya kita menggunakan ini dengan menggunakan sarung tangan. Kemudian ada zat-zat kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Misalnya bisa mematikan tanaman, bisa membunuh ikan,
atau bersifat toksik atau racun ya, berarti dia berbahaya bagi lingkungan. Ini ada lambangnya. Kemudian kalau ada tanda silang atau tengkorak, itu berarti dia bersifat racun. Maka selesai kita bekerja dengan alat-alat dan bahan lab, kita harus cuci tangan yang bersih pakai sabun supaya tidak ada zat kimia yang menempel. Kemudian untuk lengkapnya, karena tidak mungkin Ibu bahas di sini untuk mempersingkat waktu, karena itu nanti kaitannya dengan kuota kamu. Kalau video Ibu terlalu lama, Ibu berikan link web tentang pengenalan kimia yang nanti bisa kamu baca ya, tentang pengertian ilmu kimia di situ. Termasuk juga kita mencoba mengenal alat-alat lab, bagaimana kerja para ilmuwan kimia dalam menemukan hukum-hukum kimia, karena prinsipnya adalah percobaan, maka prinsipnya menggunakan metode ilmiah. Bagaimana langkah-langkah metode ilmiah itu sebetulnya sudah kalian pelajari dari SMP, malah mungkin dari SD, ya. Maka kamu bisa baca lagi di sini tentang langkah-langkah metode ilmiah. Kemudian kamu bisa mencari di Google tentang alat-alat lab kimia. Misalnya gelas ukur, itu bentuknya seperti apa, gunanya untuk apa. Kemudian gelas kimia, bentuknya bagaimana, gunanya untuk apa. Termometer, Erlenmeyer, pipet dan sebagainya. Ya, kamu bisa nanti melihat di internet. Nah, demikian tentang pengantar kimia untuk kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kamu pahami. Sampai ketemu di pokok bahasan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.